Yuk. Oke, nanti saya akan kembali arahkan cabang-cabang ini dan proses penanaman atau install dengan batu karang ya. Ya, langkah awal saya akan protect dengan wrapping plastik ini. Tujuannya supaya akar nanti bagian sini kulitnya tidak kena lem ya, proses pengeleman sebelum dipasang dengan batu. Tujuannya supaya tidak menciderai kulit kambium ini ya, karena nanti proses pengeleman bisa saja terkena akar ini, nanti malah kering ya. Sebelum saya protect dengan plastik, saya amankan dulu dengan moss. Ini bukan untuk media tanam, tapi hanya untuk cetak saja, casting nanti bentuk dari plastiknya, supaya nanti ada rongga ketika dipasang di batu ya. Jadi untuk mal saja. Nah, seperti ini. Nah, baru nanti plastik. Ini tujuannya supaya nanti ketika plastik ini dilepas, ada ruang untuk media tanamnya yang berada di rongga-rongga batu. Jadi hanya untuk mencetak saja. Seperti ini. Nanti kita pasang batunya seperti ini, jadi aman ya, nggak kena langsung ke lem. Tapi nanti setelah ini kita bongkar lagi. Tahap selanjutnya nanti kita bongkar dulu nih ya, plastik dan moss, karena tadi fungsinya untuk mencetak rongga, supaya nanti ada, ketika nanti dibongkar ininya ada ruang untuk media tanamnya ya. Tadi kita angkat mossnya, tapi untuk plastiknya ini kita tinggalkan, jadi supaya nanti bisa melapisi di dinding-dinding batu ini. Tujuannya supaya mengurangi penguapan media ya. Jadi ketika di sini banyak rongga, otomatis media ini akan lebih mudah mengering karena ada penguapan dari udara. Jadi media tanam ini mengering tidak karena diminum oleh pohon saja, tapi penguapan oleh udara ya. Selain matahari, juga udara dari bawah. Jadi usahakan bagian-bagian bawah ini tidak terlalu rongga, tidak terlalu lebar ya. Jadi ini masukkan media. Ya, untuk media saya tetap ini bisa dikatakan untuk proses lanjutan yang supaya media ini
bisa nantinya menjadi rumah untuk root ball-nya. Jadi nanti kita masukkan, kemudian kita potong akar-akar yang besarnya ya. Sebelum masukkan media, saya tutup dulu lubang-lubang batu yang di bagian bawah samping supaya tidak keluar ya. Saya lakukan pemotongan akar yang tunggangnya ke sini, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam. Di atas ini yang baru tumbuh. Oke, ada luka. Nanti ini kita bisa kasih media lagi. Jadi juga mengikat ke batu seperti ini ya. Oke teman-teman, makeover kali ini sampai pada proses tahap ini, dimana tadi proses awal adalah pengarahan cabang-cabang, kemudian menentukan gerak pohon dan menginstal batunya. Jadi secara konsep ini ditanam in the rock, di dalam batu yang secara dramatik saya menggambarkan pohon yang berada di tebing yang bawahnya erosi ya, kena erosi ya. Dia pohon ini mampu dengan media, dia mampu hidup survive dengan media yang sangat terbatas di celah-celah batu ya. Ya, dari hasil ini kita coba lihat apa komentar Mas Hadi ini setelah di makeover. Kebetulan dia lagi hujan-hujanan ya, jangan-jangan lagi mau berburu dongkel lagi ya. Ya, jadi saya panggil Mas Hadi. Silakan Mas. Wih, wah, gimana nih Mas? Ini hasilnya seperti ini Mas. Hasilnya sangat bagus, dan menurut saya sudah menginspirasi. Ini menduga nggak sebelumnya seperti ini Mas? Oh Tidak. tadi juga ada teman ya. Nah kebetulan ada teman ya, pembonsai juga, sengaja datang sampai 2 kali mengunjungi pameran ini. Kebetulan tadi juga menyaksikan dari awal ya prosesnya ini. Kita juga ingin tahu nih ya Mas Hadi ya, apa komentar beliau setelah mengikuti proses makeover kali ini. Mas, silakan Mas. Nah, ini dengan Mas Herman, Mas Herman dari sini Mas, biar kelihatan gantengnya. Mas Herman dari Semarang ya. Ya? Lebih ganteng. Oh lebih ganteng wajahnya. Mas Herman, gimana Mas
kemarin sempat kunjungin, belum lihat proses makeover ya Mas ya. Tapi sebelumnya sudah pernah lihat makeover Mas? Ya, belum sih. Belum ya. Tapi di Kemarin jangan mau lihat cuman Natal kan. oh di YouTube aja mungkin ya. Ya jadi Mas Herman ini sebelum kesini juga melihat konten-konten tutorialnya makeover di YouTube, kemudian hadir ke sini. Nah, gimana Mas? Langsung aja Mas. Kira-kira apa kesan-kesan yang didapat selama tadi mengikuti makeover Mas? Kalau kesannya jelas ini ya sangat inspiratif dan sangat hasilnya sangat memuaskan tentunya Pak ya. Iya. Tapi yang pemiliknya juga. Jadi tadi ngelihat dari awal itu kan baru cabut gitu kan. Iya. Sempat kepikir nggak bakal digini? Karena kan nggak dikasih tahu nih. Iya. Tadi juga nggak dikasih Iya, tahu. iya. Sempat kepikir bakal kayak gini nggak? Jangan kepikiran sama sekali kalau jadi seperti ini. Mungkin awalnya di pot ya, Iya. mungkin kok kok nggak pakai pot gitu ya. Cuman tahunya ini bakalan dihancurin gitu. Wah bener-bener, ternyata bener-bener hancur ya. Ya, oke. Mas Herman, kira-kira apa saran, mungkin ada saran buat teman-teman yang juga menyintai bonsai mini dengan program makeover ini Mas? Sarannya sih lebih ke ini ya, tetap semangat terus belajar dan lebih sering-sering mengikuti tutorial makeover Rika Channel. Ya. Jadi harus berani ya, lebih berani terus untuk mengeksplorasi ini ya, walaupun belajar tetap apa namanya kita harus berani ya Mas ya. Oke Mas Herman, terima kasih untuk tanggapannya juga Kang Hadi. Semoga ini nanti kedepannya lebih indah lagi. Kita bisa terus pantau perkembangannya, bisa diupdate lagi di channel WK Art. Oke, ini mau dihancurin apa kurang hancur? Udah Hancur. hancur Hancur pol. Oke, Kak Herman dan Kak Hadi, terima kasih atas percayanya terhadap WK Art untuk menghancurkan sancang ini. Tapi tidak hanya ini ya, Iya. ada lagi satu lagi ya, Ada satu lagi teman-teman. Terus tongkrongin di WK Art dan jangan lupa ngopi di Kono pastinya, dan juga menikmati bonsai mini. Tapi pada sesi kali ini pameran ini adalah closing ya, penutupan. Oke, teman-teman ikuti terus dan jangan lupa loncengnya tetap dihancurkan supaya suaranya menggema. Jadi ketika ada tayangan yang baru muncul tidak terlewat. Kali ini akan berlanjut makeover hancurkan pohon lantana tadi yang baru dapat di jalan katanya, sambil dongkel lah pas mau ke sini. Oke, sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Bye.